Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Feni Kusuma Akmalia dengan NIM 2021015194 dari kelas 5D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia, materi ide pokok dan ide pendukung, kelas 4, kurikulum Merdeka. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, dipersiapkan dulu bukunya. Oke. Bu, nggak bawa buku. Wah, kenapa Mas Wisnu nggak bawa buku? Kan udah dititipin ke Ina, bilang nggak bawa buku. Ya udah, nanti pinjam sama temennya ya, minta sama temennya ya. Siap, Bu. Oke, duduk yang rapi dulu dong. Yuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, gembira. Oke, sebelumnya ini ada yang absen nggak atau yang tidak masuk? Wah, hebat sekali anak kelas 4. Oke, sebelumnya marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin berdoa? Mas Wisnu. Oke, silakan Mas Wisnu, duduk yang rapi dong Mas Wisnu. Gimana duduk rapinya? Yuk, duduk rapi. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita semua berdoa dahulu demi kelancaran kita. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Mas Wisnu. Sama-sama, Bu. Sebelumnya anak-anak pernah menyanyikan lagu Halo Bandung apa belum? Belum. Pernah dengar? Berarti udah hafal ya. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Silahkan berdiri. Oke, silahkan duduk kembali anak-anak. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, sekarang anak-anak udah siap belum belajar bahasa Indonesia? Sudah. Oke, siap atau gimana belajar? Oke, Mbak Sasi. Wah, Mbak Sasi rajin banget ya. Sekarang ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok dan ide pendukung. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal atau mempelajari mengenai ide pokok dan ide pendukung. Kemudian nanti ada penugasan. Penugasannya itu ada games dan media konkretnya dalam menentukan suatu ide pokok dan suatu ide pendukungnya. Lalu nanti anak-anak juga mempresentasikan. Udah siap belajar? Sudah. Oke, kalau siap belajar kita langsung ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat apa itu suatu paragraf? Belum pernah. Kalau suatu bacaan, anak-anak pernah melihat atau belum? Bacaan di buku, di koran, atau di majalah? Oke, kalau pernah, itu juga merupakan suatu paragraf bacaan itu. Namun perbedaan paragraf dengan bacaannya yaitu kalau paragraf itu Lebih ke dalam ya, Bu. pokoknya masih jorok bacaannya atau kalimatnya. Nah, yang jorok biasanya itu 5 spasi. Kalau dia 5 spasi atau 2 cm. Nah, biasanya itu paragraf itu juga dapat
simpulkan yaitu sebagai kalimat atau suatu ide pokok dari suatu penulisan yang akan menjorok ke dalam kalimatnya. Benar yang dikatakan Mas Wisnu. Nggak pada tepuk tanganku, karena aku udah jawab. Oke, sekarang bikin pokok. Bikin dulu. Oke, bikin nggak? Mau. Oke, silakan berdiri dulu. Ayo berdiri. Nah, nanti kalau ibu bilang, Mbak Evi berdiri, Mbak Evi. Mas belum sarapan loh. Lain kali sarapan dulu ya. Oke, are you ready? Ready. Go. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, terima lagi. Digulung-gulung, kita tersenyum gigi. Digulung-gulung, kita tertawa. Oke, udah semangat belajar? Sudah siap? Sudah siap menjelaskan materi? Mendengarkan materi yang dijelaskan? Silakan dimulai. Ada bomnya ya? Ya, biar anak-anak fokus ke materinya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada ide pokok. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan pengertian ide pokok terlebih dahulu. Nah, pengertian dari ide pokok yaitu sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah ide pokoknya, yaitu dalam pembahasan yang di dalamnya paragraf. Nah, ide pokok juga dapat memberikan informasi-informasi penting mengenai suatu bacaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri ide pokok. Nah, yang pertama itu ada keberadaan ide pokok itu tidak berbelit-belit. Lalu yang kedua itu ide pokok dijelaskan secara jelas. Lalu yang ketiga itu ide pokok itu memilih kalimat-kalimat pendukungnya, yang memiliki kalimat pendukung. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf itu? Nah, ini ibu sudah memberikan beberapa tips. Yang pertama itu anak-anak dapat membaca keseluruhan mengenai paragraf. Lalu yang kedua itu membaca setiap kalimat-kalimatnya. Lalu yang ketiga itu memisah kalimat utama. Dan yang keempat itu menandai informasi-informasi penting dalam suatu paragraf. Nah, yang selanjutnya itu kalimat penjelasannya itu adalah suatu kalimat pendukung. Sehingga selanjutnya itu juga nantinya setelah mendapatkan topik-topik materi atau topik-topik kalimat yang sudah jelas, nantinya disimpulkan dari isi paragraf tersebut. Kemudian menandai apa itu ide pokoknya. Nah, untuk selanjutnya itu ibu akan menjelaskan ide pendukung. Siapa yang membantu ibu membacakan materi pengertiannya ide pendukung? Siapa? Oke, silakan Mbak Evi. Ide pendukung atau pembahasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung seringkali disebut sebagai ide penjelas. Jadi, pembahasan pendukung dapat disimpulkan merupakan penting penjelas yang didetail. Oke, terima kasih Mbak Evi. Tepuk tangan dong buat Mbak Evi. Nah, untuk ciri-cirinya, ciri-ciri ide pokok itu ada 3. Yang pertama itu memperdalam, memperjelas setiap kalimat yang sedang dijabarkan atau yang dari kalimat ide pokok yang didapatkan dari suatu paragraf. Untuk yang kedua itu merupakan ciri-ciri yaitu kebiasaan mendukung. Lalu yang ketiga itu kalimat yang dituliskan secara bersifat menjabar. Nah, selanjutnya itu fungsi ide pokok dari ide pendukung. Yang pertama itu fungsinya untuk membuat suatu ringkasan dari berbagai pokok pikiran yang kemudian digabungkan jadi satu. Lalu untuk yang kedua itu dapat menyusun sebuah karangan. Nah, untuk perbedaannya itu kalau ide pokok itu dapat diartikan sebagai ide utama sebuah paragraf yang akan dibuat. Kemudian sedangkan untuk ide pendukungnya itu merupakan ide untuk menjelaskan secara rinci dan mendetail dari ide-ide yang ada pada gagasan utama atau ide pokok yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya sekarang ibu akan meminta untuk anak-anak untuk berpasangan, mencari pasangan. Kita akan bermain sambil mengerjakan rekam video. Mau tidak?
Ini pasangannya berapa? Pasangan itu kan 2 orang berarti kalau itu pasangan. Yuk, mau pasangan sama siapa? Sama sedang boleh. Boleh, berarti Mbak Helena pindah ke sini ya. Namanya nggak mau sama Ilham. Iya. Mau salah aku. Oh ya, oh tadi Mas Ilham dibully sama Mas Wisnu ya? Iya bu. Yaudah sekarang minta maaf. Sekarang minta maaf. Ya minta maaf dulu. Salam salam. Ayo. Nggak boleh kalau gitu. Udah ya, berarti masalahnya tadi udah clear ya. Yang di sini bu. Nah sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nah ini untuk Mbak Helena sama Mbak Ria. Ini Mbak Sati sama Mbak Purwa. Ini Mas Wisnu sama Mas Ilham. Ini Mbak Evi sama Bu kok banyak banget? iya Bu banyak. Itu banyaknya cuma ini langkah-langkahnya. Papan semua. Nah, silakan anak-anak buka halaman ke 5. Yang mana? Halaman 5 yang ini. Udah. Ini dikerjakan semua tak bu? Dan sebentar ya, silakan buka halaman ini dulu Mas. Halaman mana? Ya ini. Nah itu coba dibaca, lihatlah dengan sesama penayangan video. Dan ibu akan menayangkan video mengenai hal yang di sini ya di LKPD. Silakan anak-anak mengamati dengan sesama. Itu siapa bu? Pada kesempatan kali ini, Ibu mempunyai 3. Nah sebelumnya kita akan belajar sambil bermain menggunakan kartu cerita. Nah sudah pernah lihat belum apa itu kartu cerita? Belum. Nah kalau belum ibu mempunyai ini kartu cerita. Nah kartu cerita itu seperti ini ya, seperti yang ditanya video. Nah kartu cerita ini berisi mengenai paragraf suatu bacaan. Dan nantinya bisa anak identifikasi mana ide pokoknya, mana ide pendukung. Nah, kemudian untuk cara menghitung Untuk cerita yang berjudul mengenal makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, dalam satu kartu ini terdapat satu paragraf yang nantinya dapat Ibu gali atau cari apa itu ide pokoknya dan apa itu ide pendukungnya dari satu kartu tersebut. Nah, ini untuk paragraf yang pertama ya. Apakah anak-anak sudah menemukan ide pokok dan ide pendukung dari paragraf 1 yang tadi? Ya benar. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu jenis makanan yang akan kita makan sangat menentukan kesehatan bagi tubuh kita, khususnya kesehatan sistem pencernaan. Lalu untuk ide pendukungnya yaitu makanan yang sehat juga akan membuat fungsi organ tubuh tetap terjaga dengan baik. Pilihan makanan sehat sebenarnya sangatlah banyak. Ketika memilih makanan, hendaklah kita memperhatikan kandungan gizinya. Makanan yang terasa enak belum tentu baik untuk kesehatan pencernaan kita atau kesehatan bagi tubuh kita. Nah, dari tayangan video ini apakah anak-anak bisa mengimplementasikan untuk mencari ide mana yang dari kartu cerita ini untuk menemukan ide pokok dan ide pendukungnya? Sudah atau belum? Apa masih bingung? Masih bingung. Oke, kalau masih bingung, ibu akan menjelaskan secara langsung ya. Nah, ini nanti, nah coba dibuka halaman selanjutnya deh, halaman. Nah ini petunjuk kerja. Nah, di sini kan buatlah kelompok bersama teman sebangkumu. Nah, anak-anak kan sudah berkelompok secara berpasangan dan sudah dibagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini ibu akan juga membagikan kartu ceritanya. Masing-masing kelompok itu 2 kartu. Nah, ini untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, sama kelompok keempat. Nah, dari petunjuk kerja ini, lalu anak-anak dapat membaca
dari kartu tersebut itu anak-anak dapat menuliskan di sini apa yang didapatkan. Setelah itu, anak dapat identifikasi di halaman selanjutnya itu mengenai mana ide pokoknya dan mana ide pendukungnya. Sekarang sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum, Mbak Evi? Oke, sekarang bisa diteruskan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo Mas Yusuf, jangan ini. Karena bisa nggak kasih? Bisa Bu. Oke. Dapatnya paragraf berapa? Paragraf 2 sama 4? Sama 4. Ini Mbak Helena dapatnya paragraf 1 dan paragraf yang lain. Apa Udah gimana? paragraf 5. Sama? Paragraf 5. Berarti Udah dibaca? udah. Oke, berarti udah dituliskan tuh, coba. Lihat Ibu. Udah. Oke, udah. Nah, paragraf 3 sekarang. Paragraf 3-nya di belakang. Oh ya, di belakang. Berarti udah. Udah selesai. Ini Mbak Evi sama Sudah. Mbak Serdi udah belum? Udah, ini di kalimat yang awal ini Bu. Oh, yang ide pokoknya. itu buku. Nah, ide pendukungnya ditulis lagi ya. Baik. Janganlah. Bu, selesai Bu. Oke, sekarang anak-anak bisa sharing ke teman-teman yang lain yang satu pasangan. Siapa yang mau sharing duluan? Oh, maju ya Bu. Ya, maju seperti presentasi. Di bawah kartunya, Mbak Lia. Ini udah belum tadi dijemput? Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas. 5 desa yang terkenal dengan ciri khas taman dan para penarinya. Lalu tulislah ide pendukung yang terdapat pada paragraf di atas. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Lia. Selanjutnya kelompoknya Mas Wisnu sama Mas Ilham. Ya Mas Ilham. Baik, Karena Mas kita Wisnu. sudah mengerjakan. Ya, siapa yang mau maju? Iya. Ayo, Mas Wisnu. Masa aku mengerjakan aku yang masuk juga. Kan tadi bareng-bareng yang mengerjakan. Ya, bisa nggak dapat apa-apa. Udah apa? Apa Ayo, cuma baca? maju. Apa yang Ayo maju Mas Wisnu. Ayo maju. Jadi pada paragraf 3 yang saya dapat, desa lembaga dibagi terkenal dengan tari baris. Nah, untuk ide pendukungnya apa itu? Nah, ide pendukungnya coba lihat ide pendukungnya ini Pak. Tari dibawakan oleh laki-laki dewasa Bu. Oke, benar. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Wisnu dan Mas Ilham. Dan selanjutnya kelompoknya Paragraf 5 yang saya dapat, ide pokoknya desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tarian unggul. unggul. Udah Bu. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Wisnu. Oh iya, Ibu tadi lupa ya belum memberitahu kalau RKPD-nya dituliskan nama kelompoknya pada awal kasih. Dan sekarang bisa dikasih kelompoknya, nama kelompoknya. Maaf ya Ibu tadi lupa. Ayo bisa sini. Udah? Yuk, kasih. Tuliskan ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas. Lalu kelompok itu yang didapat yaitu desa Oresari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari seberang. Oke. Terima kasih Mbak Sasi dan Mbak Mula. Nah, dari pengerjaan dan sambil bermain tadi untuk apakah anak-anak senang atau belum? Senang. Nah, kalau senang, kalau Ibu harap juga senang anak-anak karena mengenai pembelajaran pada siang hari ini, pagi hari ini itu kita secara bermain, jadi tidak
secara berkelompok besar. Jadi anak-anak lebih paham mengenai materi yang ibu ajarkan. Nah, untuk selanjutnya itu ternyata pembelajarannya itu sudah selesai. Nah, silakan untuk LKPD dan kartunya bisa dikumpulkan di depan lagi. Sebelum pulang itu ibu mempunyai soal evaluasi. Nah, ini bisa dijadikan PR. Mau PR atau mau dikerjakan di kelas? Kerjakan di kelas. Kalau PR besok pagi dikumpulkan lagi ya. Kalau caranya sendiri-sendiri nggak boleh contek-contekan loh. Gimana seperti biasanya suster, jadwalnya jam berapa besok? Jam 9 kan besok? Iya. Ini sendiri individu Mbak Evi. Kalau soal evaluasi itu individu. Nah, itu ingat ya. Iya, Bu. Banyak enggak? Enggak, cuma 10. Berapa 3 ya? Itu tadi, Bu. Ini lebih ada tuh. Oh, lebih. Iya. Kalau mau dikerjakan di rumah bisa dimasukkan ke dalam tas dulu ya nanti ya. Nah, sebelum pembelajaran ibu tutup, ibu akan memberikan refleksi atau kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung senang? Happy? Apakah anak-anak juga senang mengerjakan LKPD menggunakan kartu media? Senang. Alasannya apa kalau senang? Kartu medianya bagus. Nah, lalu untuk kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita sudah mempelajari ide pokok dan ide pendukung. Nah, tadi ide pokok itu yang seperti apa? Terus kalau ide pendukung, paragraf penjelas dari ide pokok. Nah, ciri-cirinya dari ide pokok itu yang seperti apa? Tadi tidak berbelit-belit, dapat menjadikan satu penjelasan dari gagasan pendukungnya. Lalu untuk cara menemukan ide pokok itu yang pertama kita harus membaca suatu paragrafnya terlebih dahulu atau keseluruhan bacaannya. Nah, ibu rasa anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Senang mau pulang? Sebelum pulang adalah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Siapa yang hafal lagu Suwe Ora Jamu? Hafal nggak? Lagu Gundul-Gundul Pacul? Ya. Oke, ayo kita menyanyikan lagunya sebelum pulang sebagai rasa nasionalisme kita kepada daerah kita masing-masing. Yuk Mas Wisnu, yuk suster. Mbak Evi yang ketiga. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul. Sebelum
Oh yang nggak meriasakan. Yuk. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akhiri wabillahi